masyarakat di malam weekend berkaitan dengan adanya protokol kesehatan. Mana kita ketahui perkembangan akhir ini di malam-malam weekend, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, dan malam-malam biasanya itu sekarang banyak sekali kelompok-kelompok otomotif, klub-klub motor yang melaksanakan konvoi dan berbalapan di jalan. Pihak di Polda Metro Jaya telah melakukan berbagai tindakan. Tadi malam kita melakukan operasi balap liar dan kita telah melakukan penilangan terhadap kurang lebih sekitar 20 kendaraan dari komunitas-komunitas yang melaksanakan balapan liar di jalan-jalan, khususnya di jalan protokol, Sudirman Tamrin, Gerbang Pemuda, Senayan, dan sebagainya. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya komunitas-komunitas yang selama ini selalu melaksanakan night rider, berkumpul, berkerumun, berkonvoi bersama-sama untuk tidak melaksanakan hal tersebut, karena kami dari pihak Ditlantas Polda Metro Jaya dibantu dengan seluruh jajaran akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembubaran kerumunan, penindakan terhadap balapan liar, apalagi saat ini sudah masuk dalam operasi lilin. Itu juga menjadi salah satu kegiatan utama, khususnya dikaitkan dengan kita berupaya untuk memutus penyebaran COVID-19. Iya. Iya, untuk sesuai dengan surat edaran dari BNPB nomor 3 tahun 2020, ya, di situ jelas nanti teman-teman bisa pelajari, ada yang memang diwajibkan untuk melaksanakan swab antigen tergantung dari lokasi tujuan dan lokasi kedatangan. Itu dibedakan antara Pulau Jawa, di luar Jawa, dan sebagainya, termasuk khusus Bali dan sebagainya. Silakan teman-teman baca. Kemudian untuk kendaraan pribadi, angkutan darat, ini nanti akan kita laksanakan secara random. Artinya kita akan secara acak melaksanakan tes swab antigen ini, karena memang di dalam surat edaran tersebut kepada penumpang angkutan darat dihimbau untuk sebelum bepergian melaksanakan swab antigen. Tentu karena ini kegiatannya kaitannya dengan protokol kesehatan, apabila nanti ditemukan ada yang reaktif, tentu kita sudah berkoordinasi dengan kesehatan dan instansi terkait untuk kita bawa kepada apakah ke Wisma Atlet atau nanti ke rumah sakit yang terdekat. Kenapa? Untuk pelaksanaannya bukan diputar balik, tapi kita melaksanakan pemeriksaan, gitu ya, pemeriksaan. Jadi kan ini gini, kita himbau supaya, karena ini Jawa Barat juga masih, beberapa provinsi di Jawa ini masih zona merah, Jakarta juga masih zona merah, dihimbau untuk tidak melaksanakan berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Kita mohon untuk di rumah saja. Tetapi kalau misalnya akan terpaksa berpergian, silakan rekan-rekan mempunyai surat hasil swab antigen yang menyatakan non reaktif. Kakor lantas. Karena area dan di titik-titik tertentu. Karena namanya random kan kita acak. Iya. Iya, tentu kita akan siapkan rekayasa lalu lintas kalau memang terjadi kepadatan, ya, khususnya di hari-hari libur. Skenario one way, skenario kontraflow sudah kita siapkan baik pada saat arus mudik maupun pada saat arus balik. Tetapi konsentrasi kita nanti akan lebih kepada di tengah kota Jakarta. Pertama, khususnya pada acara malam tahun baru, kita harapkan masyarakat di seputar Jakarta tidak masuk Jakarta. Ya, yang kemudian yang kedua, tidak merayakan tahun baru di jalan. Jadi tidak konvoi, tidak bepergian, karena setiap nanti ada kerumunan pasti nanti akan kita bubarkan. Maksudnya kita akan himbau untuk mereka kembali ke rumah untuk melaksanakan perayaan tahun baru di rumah saja, tidak usah berpergian, karena toh juga tempat-tempat wisata itu akan tutup jam 5 sore. Angkutan umum juga akan tutup lebih awal, gitu. Dan tidak ada perayaan kembang api di HI, di Monas, tidak ada, gitu. Jadi sebaiknya seluruh masyarakat Jakarta merayakan malam tahun baru di rumahnya masing-masing.
Terkait fokus ke Jakarta itu Pak, distribusinya nanti seperti apa? Akan jaga di semua titik-titik protokol, di semua titik-titik yang selama ini menjadi pusat-pusat pengumpulan massa. Kemarin kita sudah rapat, Ancol, Taman Mini, Kota Tua itu tutup kalau nggak salah jam 5 sore. Angkutan umum juga sudah tidak jalan setelah jam 8 malam. Jadi memang sudah tidak ada apa-apa di malam tahun baru. Jadi sebaiknya silakan merayakan tahun baru di rumah masing-masing. Mereka melakukan perlawanan tentu akan ada, ya. Ya kita bisa kenakan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, kemudian 212, 214, 216, 218 KUHP kaitannya dengan melawan undang-undang, melawan perintah dari petugas dan sebagainya. Gitu, ya. Nanti kita lihat. Tapi sebaiknya kita akan melakukan tindakan tegas terhadap para masyarakat yang masih mencoba-coba untuk berkerumun karena ini melanggar protokol kesehatan. Dan kita sudah menyiapkan juga adanya sidang di tempat. Nah, maksudnya sidang dengan menghadirkan dari kejaksaan dan pengadilan, panitera untuk kepada para pelanggar ini nanti akan kita laksanakan persidangan. Berarti tanggal 19 itu kemarin ya? Kemarin, tapi tentu kita juga ada beberapa kita juga masih menunggu surat edaran dari Dirjen Perhubungan Darat untuk pelaksanaan daripada swab antigen tersebut. Tentu kemarin sudah disampaikan bahwa perayaan ibadah di gereja itu kan dibatasi, ya. Ada bahkan dibatasi kalau nggak salah sampai 25% atau 30% dari kapasitas gereja, dan tidak ada sampai mendirikan tenda duluan dan sebagainya. Jemaah diharapkan untuk melaksanakan kebaktian dan misa secara virtual, ya, sehingga untuk penempatan anggota di depan gereja ini hanya sekedar pengamanan saja dan kita patroli, tapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu. Karena memang kita berharap dari pihak pengurus gereja, pengamanan dalam sudah menyiapkan aturan protokol kesehatan yang ketat. Nanti dari pihak aparat hanya melaksanakan pengawasan saja.